Halo, salam sehat bersama SC. Kita ketemu lagi di sini di tempat yang menyejukkan. Ini di wilayah Jawa. Kami di sini akan memberitahukan masalah pantangan-pantangan makanan dan kenapa kita sudah pantang makanan tapi tidak kunjung sembuh. Nah, silahkan sebelum kami lanjutkan subscribe dan tekan lonceng supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita dari kami. Kenapa kita saat sakit banyak sekali yang disuruh memantang makanan tapi tidak kunjung sembuh? Karena kita tidak mengerti masalah penyakit. Sesungguhnya penyakit itu tidak perlu memantang makanan, tetapi mengobati penyakit itu yang benar. Anda sakit tapi hanya memantang makanan tanpa diobati, itu Anda akan sulit sembuh. Kenapa akan sulit sembuh? Karena makanan tidak membuat kita penyakit, tetapi kalau kita sudah sakit, contohnya umpama kita kena asam lambung, kita akan dipantang seperti yang bersantan, yang berlemak, yang makanan tepung. Itu karena katanya, itu baru katanya, ini mitos. Katanya makanan-makanan itu sulit dicerna. Padahal yang mencerna makanan itu mulut, bukan lambung. Nah, kenapa makanan itu yang mencerna mulut ini juga sudah kami bahas video yang lalu. Ini kami ulang supaya yang belum nonton bisa mengerti. Di dalam makhluk hidup semua yang memiliki telinga, pencernaan itu adanya di mulut, ya, bukan di lambung. Setelah kita kunyah lembut sekali, sudah lembut sekali tadi, akhirnya ditelan masuk ke lambung. Lambung itu seperti tangki motor, tidak bekerja, hanya tempat. Nah, setelah turun ke lambung, masuk ke dalam usus, dilakukan penyerapan sari makanan, sehingga sari makanannya diambil, sisa-sisa makanannya masuk ke dalam usus besar dan akan terbuang. Buktinya apa? Coba Anda makan kedelai 1 piring, Anda telan utuh-utuh, nanti keluarnya utuh semua. Karena di dalam perut tidak ada pencernaan, yang ada penyerapan sari makanan. Anda silahkan buktikan sendiri. Makan kedelai 1 piring, langsung ditelan-telan satu persatu, nggak usah dikunyah. Biar Anda bisa membuktikan sendiri. Nah, terus kenapa makanan kok harus dipantang? Sebenarnya makanan itu tidak perlu dipantang. Kita harus nyari obatnya. Umpama Anda diabetes, harus dipantang makan nasi, pantang minum manis. Semuanya harus dipantang. Yang dipantang cukup sedikit saja. Makanan, minuman yang mengandung pemanis buatan itu yang harusnya dipantang cuman itu. Karena gula-gula yang mengandung kalori ini akan mudah sekali dibakar insulin. Makanya makan-makan saja, nikmati saja. Tidak akan membuat parah. Yang penting Anda mencari obatnya. Obatnya pasti ada. Dan kami sudah nyatakan kemarin, itu video-video yang lalu itu dengan kentang mentah. Untuk asam lambung, kenapa Anda makan yang berminyak begah, terus Anda makan yang berlemak juga begah, makan daging tidak nyaman, makan yang bentuk-bentuk tepung tidak nyaman? Bukan karena lambung sulit mencerna, tetapi makanan-makanan tadi saat masuk ke dalam usus itu kan membuat lambat karena makanannya keras. Masuk ke ususnya kesulitan. Anda bisa bayangkan seperti kalau ular menelan sapi itu bagaimana, itu lama sekali masuknya, sehingga gas yang produksi gas banyak. Karena produksi gas banyak akhirnya makin numpuk di lambung dan lambung makin membesar, itu yang membuat Anda begah. Tapi tidak perlu dipantang. Kami hanya pantang pisang dan kacang tanah. Kenapa? Itu karena pisang dan kacang tanah itu yang akan memperparah sakit asam lambung atau GERD atau anxiety. Itu yang akan memperparah. Jadi tidak perlu kita itu bingung-bingung pantang makanan. Sekarang yang sudah dipantang, yang sudah pantang banyak makanan, Anda makin kurus badannya,
ini kami berikan pengetahuan. Anda sakit sudah bertahun-tahun, mantang makanan juga tidak kunjung sembuh. Sekarang kita punya prinsip, makan sakit, tidak makan sakit. Lebih baik mana? Makan enak sakit, tidak makan enak juga sakit. Sakitnya juga begitu-begitu saja, nggak tambah parah. Kalau kami tetap milih makan enak sakit. Kecuali makanan itu akan memperparah kita. Kita boleh stop. Contohnya seperti pisang dan kacang tanah itu yang akan memperparah. Tapi selain pisang dan kacang tanah itu hanya bereaksi. Bereaksi sama memperparah itu berbeda. Kalau bereaksi itu hanya bereaksi sesaat, seperti Anda kena luka dikasih betadin. Nah itu setelah dikasih betadin itu perih sesaat tapi akan sembuh. Tapi beda yang memperparah. Anda sudah luka ditusuk jarum, itu memperparah namanya. Nah tapi kalau ini hanya bereaksi sesaat. Makanya kami tidak pernah banyak larangan pantangan. Mau sakit diabetes, mau sakit darah tinggi, mau sakit apapun, kita harus mengetahui mana yang harus dipantang. Itu paling sekitar 1 atau 2 macam saja yang harus dipantang. Tidak semua makanan dipantang. Kalau seandainya semua makanan dipantang, Anda gagal ginjal, Anda stroke, Anda diabetes, Anda asam urat, dan asam lambung, kelima penyakit ini Anda sudah tidak bisa makan. Mau makan apa coba? Karena sama dokter semua dipantang semua. Rezeki itu dinikmati, disyukuri, makan, tetap makan, sakit, dan sakitnya sama. Tapi kalau Anda mau makan yang bergizi-bergizi itu malah justru akan mengobati. Contohnya kopi. Kenapa asam lambung ini kok di orang banyakan mantang kopi? Karena kalau sudah minum kopi di perut penuh terus jadi sendawa, itu sebenarnya bukan membuat kita tambah parah. Tapi karena kafein juga akan membantu mengeluarkan gas yang sudah menyebar ke seluruh tubuh, itu masuk ke dalam lambung maka jadi penuh. Tapi setelah Anda itu sendawa, maka Anda akan merasa ringan. Nah, kira-kira sampai di sini dulu ya, saudaraku semua. Kalau yang belum belum jelas atau belum paham, silahkan komentar di bawah ini. Nanti kalau sudah komentar akan kami terangkan satu persatu, tapi kalau lambat balasnya ya kami minta maaf. Jadi kami hanya membantu Anda supaya menenangkan pikiran, menenteramkan pikiran, menenteramkan perasaan, supaya Anda tidak kebanyakan pantangan. Tapi cari obat yang tepat, karena obat yang tepat itu semua penyakit itu ada apesnya. Apesnya di mana? Apesnya kalau sudah ketemu obat yang tepat, penyakit akan hilang. Anda sulit dapat obatnya karena memang penyakit itu belum dapat pengapesannya. Kalau sudah dapat pengapesannya, penyakit itu akan apes dan hilang. Kita berusaha mencari titiknya, masalahnya. Seandainya kita mau menangkap ayam atau burung, itu cara menangkapnya bagaimana? Kita nyari jebakan begini salah, akhirnya nanti ketemu pengapesannya. Oh, ini cuman begini cara nangkep burung. Mengobati penyakit juga sama. Kalau kita tidak kunjung sembuh, kita nyari tempat lain, berobat ke tempat lain, pasti dapat obatnya. Dan di situ ada pengapesan untuk penyakit itu. Pengapesan itu maksudnya yang bisa menghentikan penyakit itu. Jadi penyakit kalau sudah apes akan pergi dari tubuh kita. Kita nggak sembuh-sembuh karena belum mendapat pengapesannya. Kalau sudah mendapat pengapesannya, kita akan sembuh. Nah, cukup sampai di sini dulu saudaraku, supaya kita tidak kepanjangan waktunya, karena kebanyakan orang-orang ini ingin sembuh tapi malas untuk menyimak video-video sampai selesai rata-rata seperti itu. Jadi cukup sampai di sini dulu, dan salam sehat luar biasa bersama SJ.